bahwa fa inna Allah ta'ala 'alal 'abdi ubudiyatan, atau fa inna lillahi ta'ala 'alal 'abdi ubudiyatan fi dharra kama lahu 'alaihi ubudiyah fi sarra. Ini penting hadirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hak yang wajib ditunaikan seorang hamba. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala punya hak yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Hak itu berupa apa sih, ibu-ibu sekalian? Hak itu berupa ibadah di waktu kita lapang, senang, dan nyaman. Mohon maaf. Saya ulang, salah. Fa inna lillahi ta'ala 'alal 'abdi ubudiyatan fi dharra kama lahu 'alaihi ubudiyatan fi sarra. Sesungguhnya Allah memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba berupa ibadah ketika sedang susah, sedang sulit, sedang sakit, sedang capek. Sebagaimana Allah punya hak yang wajib ditunaikan oleh hambanya berupa ibadah ketika sedang lapang, ibadah ketika sedang senang, ibadah ketika sedang nyaman. Ini penting hadirin. Walahu 'alaihi ubudiyah fima yakrahu kama lahu 'alaihi ubudiyah fima yuhib. Sebagaimana Allah punya hak untuk diibadahi ketika hamba itu tidak nyaman terhadap sesuatu, tidak suka terhadap sesuatu, sebagaimana seorang hamba harus beribadah kepada Allah ketika dia lagi senang dan lagi suka terhadap sesuatu. Ini penting. Jadi hadirin Allah muliakan, yang seringkali kita lupa nih, kita tuh suka berpikir bahwa ibadah itu pada saat kita lagi senang, pada saat kita lagi nyaman. Padahal Allah juga harus kita ibadahi pada saat kita lagi susah, pada saat kita lagi nggak nyaman, pada saat kita lagi kesel, pada saat kita lagi marah. Jadi sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah pada saat kita lagi senang, kita wajib beribadah kepada Allah pada saat kita lagi sebel. Sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah pada saat kita lagi sehat, kita wajib beribadah kepada Allah pada saat kita lagi sakit. Kita wajib beribadah kepada Allah pada saat rumah tangga kita harmonis, sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah pada saat rumah tangga kita lagi ada masalah, lagi ribut, lagi berantem. Sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah di saat komunikasi kita dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua lagi lancar, begitu juga kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ada miskomunikasi antara kita dengan suami, komunikasi dengan anak atau orang tua lagi nggak lancar. Jadi di saat tidak nyaman itu ada ibadah, sebagaimana di saat nyaman itu ada ibadah, jamaah. Nah, kita nih sering lupa ketika lagi ada masalah, ketika lagi sulit. Jadi ketika kita lagi mudah dan dimudahkan oleh Allah, itu ada ibadahnya. Ketika kita lagi sulit, ada ibadahnya, ada amal solehnya. Nah, disitulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kita musibah, kasih kita ujian, kasih kita masalah. Ada yang dikasih sakit saat ini, ada yang dikasih nggak nyaman dengan rumah tangganya, ada yang dikasih kesulitan ekonomi. Tujuannya apa hadirin? Allah ingin menguji kita agar kita tidak hanya beribadah kepada Allah di saat kita lagi lapang. Allah ingin lihat kinerja kita sebagai hamba di saat kita lagi sulit. Kira-kira ibadah-ibadah dalam kondisi sulit diamalin nggak ya sama Mbak Fulanah gitu loh? Kira-kira ibadah-ibadah dalam kondisi lagi nggak punya duit diamalkan nggak sama Bu Fulanah? Gitu. Hadirin Allah muliakan.
Jadi ini yang perlu kita camkan. Ngomong-ngomong Pak Ustadz, Mbak Fulanah itu siapa? Oh, Fulanah itu adalah kata jika orang Arab ingin menyebutkan seseorang tanpa nama, jadi anonim dalam bahasa Arab. Anonim dalam bahasa, jadi tanpa identitas sama nama. Biasanya kita orang Arab tuh biasa sebutkan Fulan dan Fulanah, gitulah. Kalau bahasa kita sebagian ibu sebut saja Mawar, nah itu. Jadi hadirin Allah muliakan, nah ini seringkali kita lupa, dan memang kita suka pelupa ya, memang ya. Ternyata masalah nggak punya uang, kesulitan, ribet, segala macam, itu adalah kotak ujian. Sebagaimana ketika lagi lapang, sehat, nyaman pun juga sebuah kotak ujian dalam kehidupan. Makanya kan Nabi SAW dalam hadis yang sangat menarik, beliau mengatakan apa? Ajaban di amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khair, karena segala kondisi yang dialami pasti baik dan terbaik untuk dirinya. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, apabila dia diberikan kelapangan, kenyamanan, sehat, lalu dia bersyukur, lihat, dikasih kelapangan, sehat, nyaman, lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dirinya. Dan kalau diberikan kesulitan, sakit, lalu nggak punya uang, lalu dia bersabar, fakana khairan lah, dan itu yang terbaik buat dirinya. Jadi ini terbaik, itu terbaik. Ketika lagi lapang terbaik, ketika lagi sulit terbaik, ketika lagi mudah terbaik, ketika lagi berat terbaik. Ternyata kenapa bisa terbaik versus terbaik, atau terbaik dan yang terbaik? Karena seorang hamba itu ketika lapang mengerjakan ibadah-ibadah yang dalam kondisi lapang, lalu ketika dia lagi sulit, dia mengerjakan ibadah-ibadah dalam kondisi sulit. Ketika lagi sehat, dia mengerjakan ibadah dalam kondisi sehat. Ketika sakit, dia kerjakan ibadah ketika sakit. Dan itu terbaik dan yang terbaik. Jadi Nabi dalam hadis ini nggak mengatakan yang ranking satunya yang lapang, yang ranking 2-nya yang lagi sulit, ya enggak. Ini terbaik, ini terbaik, ini baik, ini baik. Karena ternyata lapang dan sulit itu semata-mata hanya wadah beribadah kepada Allah, itu poinnya.